يرجون تجارة لن تبور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, dengan izin Allah kita awali dengan bersyukur karena pada sore hari ini kita bisa kembali berduduk di waktu sore hari Jumat seperti kebiasaan kita, yaitu di pekan pertama dan kedua, yaitu kita bermajelis ilmu, mencoba lebih dekat kepada Zat yang menciptakan kita, yang mengatur semua dari kebaikan, bahkan musibah yang kita alami pun tidak lepas dari takdirnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada sore hari ini kita akan mencoba mengambil tema modal terbesar. Apa itu modal terbesar? Kita ambil contoh dari potongan dalam surat Al-Baqarah. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ini ayat sebetulnya sangat terkait dengan Nabi Adam alaihi salam. Jadi ketika Allah murka, Allah marah kepada Nabi Adam karena telah mendekati pohon yang terlarang dan memakan buahnya, maka konsekuensinya yaitu Allah sampaikan kul nahbitu minha jami'a, yaitu keluarlah kalian berdua dari mana? Dari surga. Artinya Nabi Adam diusir. Yang awalnya tinggal di dalam surga dengan penuh kenikmatan, kemewahan, apa yang diinginkan pasti terwujud. Tapi karena tindakan yang terlarang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir Nabi Adam. Allah turunkan ke bumi. Qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan, kata Allah, ihbitu jami'a. Keluarlah kalian berdua, yaitu Adam beserta Hawa. Nah, ini Allah murka di sini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala marah terhadap Nabi Adam, bahkan mengusirnya dari surga, Allah masih memberikan modal. Allah berikan modal ternyata. Modalnya ini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Hei Adam, ya, selagi engkau mendatangi atau meraih dariku, yaitu huda, kita kenal dengan hidayah, petunjuk, bimbingan, ya. Dari siapa? Minni, dariku, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran bagi anak turunnya, termasuk kita. Faman tabi'a hudaya, maka siapa saja yang mengikuti hudaya, yaitu hidayahku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka tidak akan pernah yang namanya takut, tidak pernah juga yang namanya sedih. Jadi Allah murka kepada Nabi Adam, bahkan mengusirnya. Di waktu yang sama Allah pun berikan bekal. Bekal hidup di bumi itu ini. Apa ya? Diminta supaya Nabi Adam memegang hidayah, petunjuk dari siapa? Minni, dariku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja, faman tabi'a hudaya, siapa saja yang mengikuti, yang meraih, yang memegang hudaya, hidayahku, petunjuk dariku, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Maka orang tersebut tidak mungkin takut, tidak mungkin sedih, tidak mungkin gelisah. Kenapa? Karena merasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi modal terbesar kita itu ini, hidayah. Dan hidayah terbesar adalah hidayah tauhid,
hidayah iman, hidayah Islam. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa mengatakan minim sehari semalam kita membaca surat Al-Fatihah itu kan 17 kali. Minimal itu. Karena sholat kita sehari semalam 17 rakaat. Dan setiap rakaatnya pasti baca Al-Fatihah. Jadi kalau kita nggak baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari semalam berarti sholatnya mesti bolong. Ya kan? Aku perasaan mau cokur 15 sih, oh berarti subuhan nih. Ya kan? 2 kalinya nggak ada. Minim 17 kali. Dan di surat Al-Fatihah itu surat yang paling unik. Kenapa? Karena diturunkan 2 kali. Sekali di Mekah, ya, sekali di Mekah, sekali di Madinah. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayat yang paling bermanfaat untuk manusia dalam Al-Fatihah yang kita ulang-ulangi setelah kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ini apa ini? Ihdina, tunjukilah atau berilah hidayah kepadaku jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan apa? Jalan iman, jalan Islam. Ya. Makanya ada narasi yang kayaknya baik tapi aslinya kurang pas. Apa itu? Islam adalah agama yang paling benar. Kayaknya bener, tapi kurang pas. Ya, kurang pasnya di mana, ada yang tahu? Islam adalah agama yang paling benar. Kurang pasnya di mana? Paling benar. Ya, kalau kita mengatakan Islam adalah agama yang paling benar, berarti di sana ada agama yang lain yang benar. Dan yang paling adalah Islam. Kan ini paling. Ya, Islam adalah agama yang paling benar. Berarti ada agama A benar, agama B benar, agama C benar. Terus yang paling benar dari semuanya adalah Islam. Ini nggak cocok dengan siratal mustaqim. Tidak cocok dengan ayat yang lainnya. Innad dina indallahil Islam. Bahwasannya agama di sisi Allah, ya, yang diridhoi oleh Allah, yang diakui oleh Allah hanya Islam. Berarti Islam adalah agama yang benar satu-satunya. Ada agama yang lain jelas ada kepercayaan yang lain jelas ada. Tapi di sisi Allah, dari sudut pandang keimanan dan ketauhidan, yang diridhoi hanya satu, yaitu Islam. Dan itu hidayah terbesar. Ini contohnya dari Nabi Adam. Contoh yang lain, ini kalau dari Nabi Adam. Kemudian yang kedua, dari seorang Nabi yang bergelar Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau berdakwah di Babilonia, kemudian ditolak oleh rajanya, penguasa itu Namrud. Bahkan Namrud memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Ya, laki perempuan, yang penting bisa cari kayu, wajib setor kayu bakar ke kerajaan. Untuk apa? Nantinya untuk bakar Nabi Ibrahim. Dinukil oleh Imam Az-Zahabi itu, ada perempuan yang sedang hamil muda. Masih punya kekuatan secara fisik untuk cari kayu itu. Jadi setiap hari masih setor kayu. Sampai dia absen, nggak kuat lagi karena bersalin. Melahirkan. Sudah nggak bisa nyetor kayu lagi. Dan dia masih melihat itu. Orang-orang dari tetangga-tetangganya
masih ngumpulin kayu. Jadi bisa bayangin, kayu yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim itu dikumpulkan kurang lebih 1 tahun. Makanya nggak heran ketika para ulama menafsirkan bahwa tidak ada api di dunia ini yang lebih besar kobarannya dibandingkan api yang membakar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bayangkan kayunya aja ngumpulkannya setahun. Setahun itu kalau setiap hari ya, itu orang setor itu berapa ya terkumpulnya itu. Jadi terima geni api abadi Cepu, ya kan, api abadi Indramayus kalah jauh itu. Ya, kobarannya itu nggak ada tandingannya. Makanya Nabi Ibrahim itu cara masuk ke kobaran api sampai dilempar. Kecorot kene kaya dene plintengan itu, Mas. Ya, dibikin kayak ketapel itu Nabi Ibrahim dilemparkan sampai di kobaran api yang besar itu. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api dengan firman-Nya, "Kuni bardan wa salama." Hei api, jadilah anyep, dingin dan menyelamatkan. Maka Nabi Ibrahim aman, selamat, tidak terbakar, dan ini bagian dari mukjizat. Ya, bagian dari mukjizat. Sehingga ketika Nabi Ibrahim terlepas dari siksanya Namrud dan warga Babilonia, pertanyaan selanjutnya, setelah itu ngapain Nabi Ibrahim? Kan biasanya ceritanya cuma sampai sini aja. Setelah itu ngapain? Nabi Ibrahim ternyata hijrah, pergi meninggalkan Babilonia. Ya. Karena sudah dakwah di Raja Namrud nggak bisa didengar. Kemudian dakwah kepada masyarakat Babylon juga nggak mau mendengar, nggak mau menerima, ya sudah pergi saja. Maka ketika beliau melangkah pergi itu orang-orang Babilonia pada bertanya, "Hei Ibrahim, kamu mau kemana?" Dan saat itu Nabi Ibrahim berkata yang itu ada di dalam Al-Quran, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Aku akan pergi menuju sebagaimana Rabbku memerintahkan aku, karena sesungguhnya Rabbku akan memberikan hidayah. Lagi-lagi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah apa? Hidayah. Setelah beliau merasakan azab dunia, yaitu siksaan Namrud, yaitu dibakar api. Habis itu permintaannya ternyata petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekelas Nabi Ibrahim. Contoh yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Nabi Musa memiliki masyarakat ratusan ribu kaum Bani Israel. Dikeluarkan dari kekejaman Fir'aun. Diajak pergi. Tapi Fir'aun tahu itu. Maka di saat masyarakat Bani Israel yang jumlahnya banyak dan mereka nggak punya kendaraan, jalan, lari pakai kaki. Kemudian Fir'aun mengejar mereka dengan apa? Kereta-kereta, kuda perang mereka. Bisa dibayangkan itu? Ketika mereka mulai berlari, di hadapannya ada laut, di belakangnya ada pasukan Fir'aun yang semakin mengejar. Maka masyarakat Bani Israel berteriak kepada Nabi Musa. Apa yang mereka teriakkan? Inna la mudrakun. Inna la mudrakun. Hei Musa, kita pasti ketangkep. Kita pasti kesalib. Ya, ngkono Pak Jaran gini kursi kile. Ya, logikanya kan wajar. Di hadapan kita laut, di belakang kita semakin dekat pasukan Fir'aun. Untuk menenangkan rakyat Bani Israel, Nabi Musa hanya mengatakan kalla tsumma kalla. Tidak akan mungkin, mustahil mereka akan menyalip kita, nangkep kita, nggak mungkin. Lah kok bisa? Kita harus semakin dekat dengan mereka. Di hadapan kita ada laut. Maka Nabi Musa mengatakan, Inna Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah, pasti akan memberikan hidayahnya, petunjuknya kepadaku. Dan benar itu.
nantinya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk nyeblek nih tongkatnya di tepi laut itu dan laut pun terbelah. Di tengah kegentingan itu Nabi Musa memohon kepada Allah apa? Hidayah. Ini contohnya para nabi, para rasul. Pertanyaan kembali ke kita, siapa kita gitu. Ya kan? Bukan nabi, bukan rasul. Di sekitar kita banyak masjid, musola, ya langgar, rumah-rumah Allah namanya wis Al-Hidayah. Masjid Al-Huda, musola Al-Hidayah. Pertanyaannya tinggal jamaah nate peran donga minta petunjuk itu. Ya, masjidnya wis Al-Hidayah, jamaah belas. Ya, enggak pernah minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini saking sombongnya kita. Sekarang kita ambil contoh Nabi kita sendiri. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini ada hadisnya di dalam Sahih Muslim. Tiada hari Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan pasti membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Rasul berdoa 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Dan yang terakhir wal ghina. Ini 4 perkara yang pasti Rasul ucapkan setiap hari. Tidak pernah lupa Rasul mengucapkan ini. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Apa saja? Yang pertama, huda, yaitu hidayah. Padahal beliau adalah orang yang paling banyak menerima hidayah. Watuqa, ketakwaan. Padahal beliau adalah manusia yang paling bertakwa, paling soleh, tapi masih mohon ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian, ya Allah, aku mohon kepadamu al-afaf, kehormatan diri. Nah, ini sudah mulai urusan dunia. Wal ghina, dan rasa kecukupan. Lihat, Rasul SAW mengedepankan hidayah dan ketakwaan sebelum urusan dunia, yaitu rasa cukup dan kehormatan diri. Ya maka, rekan-rekan ini, ya, yang masih Masya Allah belum berkeluarga ini, maka sebelum minta jodoh, minta hidayah mas doanya. Ya. Sebelum minta jodoh, minta hidayah, baru jodoh. Tidak apa-apa, mohon jodoh itu kan nggak apa-apa. Tapi minta hidayah didahulukan. Kenapa? Karena kalau Allah berikan jodoh, tapi hidayah belum, wah itu yang repot, luput berarti. Maka nanti melahirkan generasi-generasi yang ya, tidak seperti yang diharapkan orang-orang beriman. Generasi yang nggak soleh, nggak soleha. Ya, yang mau jabat, mimpin juga. Minta kepada Allah kepemimpinan, sebelum itu minta hidayah, minta petunjuk. Nanti keburu jadi pemimpin, tapi luput hidayah. Akhirnya memimpin dengan berbagai macam kemungkaran. Banyak dolimnya daripada adilnya, karena lupa. Dia sudah mendapatkan kekuasaan sebelum mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekelas para nabi, para rasul yang ini yang kita sebutkan ini, semuanya ini, ya nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu ulul azmi. Bukan rasul sembarangan. Ya, jajaran nabi dan rasul yang punya kapabilitas lebih tinggi daripada yang lainnya. Itu pun yang mereka pertama minta adalah hidayah. Nah, ini contoh dari para nabi. Kalau kita ambil contoh dari manusia biasa, ya, selain Nabi dan Rasul, contohnya ya Umar bin Khattab aja. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, siapa yang tidak kenal beliau?
dengan berbagai macam perilaku jahiliyah. Semua ada. Dan yang paling masyhur kan keseharian beliau yang tidak pernah lepas dari khamr. Itu sosok Umar bin Khattab. Di rumah beliau ada guci-guci khamr itu. Dan setiap beliau tidak bisa untuk minum khamr di hari itu, karena habis, beliau pasti ketuk pintu-pintu rumah sahabat-sahabatnya untuk minta khamr. Pokoknya lah orang ngajak mendem, kudu dijak mendem, kan itu setiap harinya Umar bin Khattab. Sampai kemudian hidayah menyapa beliau. Syahadat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menemani perjuangan dakwah beliau, bahkan peperangan beliau, menegakkan kalimat Allah, agama Allah. Menjadi sahabat yang ring satu Nabi. Imannya sudah nggak bisa ditanyakan lagi kekokohannya. Sampai-sampai Rasul menggambarkan Umar setelah masuk Islam, setelah mendapatkan hidayah, dengan sabda beliau, laukana ba'di nabiyya lakana Umarun nabi. Kalau seandainya seumpama Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan sepeninggalku Nabi. Jadi ada Nabi setelah Rasul, padahal kan nggak ada. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para Nabi dan para Rasul. Tapi Rasul sedang menggambarkan, saumpama Allah masih mengirimkan Nabi ataupun Rasul setelahku, maka orang yang paling pantas jadi Nabi siapa? Umar. Padahal sebelumnya track recordnya seperti apa? Berarti Umar mulia karena apa? Hidayah. Ya, Umar mulia karena apa? Petunjuk dari Allah, yaitu iman, tauhid, keislaman. Membuat orang itu kemudian menjadi mulia di sisi Rabb-Nya subhanahu wa ta'ala. Nah ini hidayah terpenting, hidayah terbesar, yaitu hidayah keimanan. Kemudian ada istilah dzurriyyatan ba'dhuha ba'dhu. Dzurriyyatan ba'dhuha ba'dha, yaitu generasi ke generasi. Karena hidayah itu pada hakikatnya memang milik Allah. Kita semuanya nggak punya hidayah. Karena yang menurunkan hidayah, yang menancapkannya di hati setiap dari kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ada usaha. Kita punya kesempatan untuk mengajarkan, untuk menyampaikan. Memang kita bukan pemilik hidayah, tapi menyampaikan apa salahnya. Ya, contohnya itu tadi kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika Adam alaihissalam lahir darinya putra-putri seperti halnya Habil dan Qabil. Kemudian Habil dan Qabil itu semakin dewasa dan Hawa, sebagaimana yang telah kita kaji, setiap lahiran pasti melahirkan kembar. Laki, perempuan, cowok, cewek. Maka ketika mereka sudah semakin balik, Allah perintahkan kepada Nabi Adam supaya menikahkan putra-putrinya, tapi dengan cara silang. Tidak boleh mengawini saudara kembarannya. Berarti Qabil tidak boleh ngawini kembarannya sendiri, Habil tidak boleh ngawini kembarannya sendiri. Yang disyariatkan bahkan Qabil mengawini saudaranya Habil, Habil menikahi saudaranya Qabil. Itu kan syariatnya. Tapi saat itu Qabil tidak terima. Alasannya kembaranku luwih ayu timbang kembarannya Habil. Ya kan? Moh aku. Aku tak ngawini kembaranku dewe. Maka kemudian Nabi Adam meminta mereka berdua berkorban. Qabil berkorban,
dengan hasil yang buruk dari pertaniannya. Adapun Habil berkorban dengan gembalaannya yang terbaik. Dan Allah menerima korbannya Habil. Sehingga mau nggak mau tetap sebagaimana di awal, Habil harus menikahi kembarannya Qabil, Qabil menikahi kembarannya Habil. Maka dari sinilah muncullah dosa pertama di muka bumi. Dimulai dari dosa pertama yang di langit juga. Apa itu? Hasad. Ya, hasad. Iri, dengki, ini bagian dari hasad. Kenapa? Karena hasad ini termasuk dari penutup hidayah. Ya, penutup hidayah diantaranya penyakit hasad. Nah, dosa pertama di langit itu goro-goronya hasad. Di langit itu ada dosa. Siapa yang melakukan? Iblis. Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbara, enggan, enggak mau, merasa lebih besar, lebih mulia. Alasannya apa? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, ya Allah. Bagi iblis, api lebih mulia dari tanah. Itu versinya iblis. Ya, ini logika yang enggak masuk akal. Ya, bagaimana bisa dikatakan api lebih mulia dari tanah? Tapi itu yang terjadi. Maka kemudian berangkat dari hasadnya iblis. Merasa lebih daripada Nabi Adam. Allah murka, Allah jadikan mal'unah, makhluk yang terlaknat, bahkan nantinya menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Dan ternyata di muka bumi ini, penyakit pertama yang membuka pintu kemaksiatan juga hasad. Qabil ketika hasad kepada Habil, ya, merasa kembarnya lebih cantik, harusnya saya dapat kok kamu. Ya, namanya hasad itu kan sesuatu kenikmatan yang ada pada orang lain itu harus hilang. Ya, darinya. Lah iso pindah neng awakku. Itu namanya hasad itu kan kayak gitu. Definisi mudahnya. Maka saat itu Qabil mengatakan kepada Habil, la aqtulannak. Aku akan membunuhmu. Ya, jadi awalnya hasad, ujungnya apa? Pembunuhan. Dan akhirnya dibunuh kan Habil. Ini contohnya anaknya Nabi Adam. Kalau kita ceritanya saudara Nabi Yusuf sama. Nabi Yusuf disayang oleh ayahnya itu Nabi Yakub dengan saudaranya Binyamin. Padahal mereka berapa saudara? 12 bersaudara. Maka 10 saudaranya kumpul. Rapat itu, bikin makar. Kenapa ayah kita kok lebih sayang kepada Yusuf sama Binyamin? Kenapa nggak sayang juga sama kita? Maka mereka hasad itu, iri dengan Yusuf, iri dengan Binyamin. Enaknya kita apain Yusuf ya? Itu salah satu di antara mereka punya ide apa? Gimana kalau kita bunuh saja Yusuf? Maka hasad itu kemudian membuka pintu pembunuhan. Itu bukan hanya di zaman sekarang. Zaman para nabi, para rasul sebelum kita ini sudah ada contohnya, Al-Quran yang mengatakan. Tapi ide itu ditolak oleh saudara-saudara yang lain. Jangan kita bunuh Yusuf. Kita buang saja, kita jauhkan dari ayah kita. Maka itu yang dilakukan. Dijauhkan dari Nabi Yakub, dibawa ke hutan, dibuang ke dalam sumur. Sudah, nggak sampai dibunuh. Nanti datang-datang bilang kepada Nabi Yakub sambil membawa pakaian yang sudah dirobek-robek, seakan-akan itu terkaman serigala atau binatang buas hutan. Mengatakan Yusuf sudah dimakan binatang buas. Ya, kita tidak tahu gimana cara nolongnya. Padahal para ahli tafsir mengatakan 10 saudara Nabi Yusuf itu belum pernah berdusta di hadapan ayahnya, kecuali itulah bohong pertamanya. Bohong pertamanya itu mengatakan bahwa Yusuf diterkam binatang buas. Sebelumnya itu nggak pernah track record ngapusi, itu belum pernah. Berarti muncul kebohongan berangkat dari apa? Hasadnya itu tadi. Lihat, hidayah itu bisa tertutup dengan adanya dosa-dosa, ya, seperti salah satunya hasad. Karena membuka pintu dosa-dosa yang lainnya. Kita semua kan hafal surat Al-Falaq itu.
Mohon perlindungan diri kepada Allah, zat yang menciptakan al-falak, ufuk, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk-makhluknya, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan di waktu malam. Karena kebanyakan waktu malam itu kedzaliman merajalela kan, maka kita berlindung kepada Allah. Begal kebanyakan juga malam hari, ya kan? Perampokan, pemerkosaan, ya, rata-rata waktu malam hari atau waktu gelap. Kita berlindung kepada Allah. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari hembusan mantra-mantra, santet, sihir. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, naffatsat. Dukunnya, tukang santetnya itu muannas, perempuan. Makanya kan kita lebih mengenal kakek sihir apa nenek sihir? Nenek sihir. Jarang kan kita kenal kakek sihir, lebih sering nenek sihir. Karena ini memang di zaman Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, ya sampai ke atas itu rata-rata dukun sakti itu mesti perempuan. Kalau hari ini di Indonesia kok ya sing sekti dukune wedok ya enggak usah gumun, Mas. Karena wanita itu paling mudah untuk lulus jadi dukun. Kenapa? Karena perempuan lebih dominan perasaannya. Dan setan, iblis paling mudah ya ngapain? Ngerusuhi perasaan wanita. Makanya kalau pengen cepet lulus ilmu perdukunan itu kalangan perempuan. Ya, cepet sekali. Dukun-dukun sakti di zaman Rasul itu wanita. Ya, di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu juga perempuan. Tukang-tukang sihir yang top markotop. Kalau hari ini yang diomong peramal viral ya wedok ya enggak usah gumun. Ya. Itu min naffatsati fil uqad, kita mohon perlindungan diri dari Allah. Dan yang terakhir ayatnya ditutup wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang-orang yang hasad di saat mereka sedang dengki dengan irinya itu. Imam An-Nawawi, Imam Al-Munawi, dan Imam Ar-Razi mereka sepakat dalam menafsiri ayat ini. Kenapa Allah menutup hasad ditaruh di ujung akhir? Supaya kita tahu keburukan dari orang hasad itu adalah dosa-dosa sebelumnya, itu ayat-ayat sebelumnya. Sampai dosa kekufuran dan kemusyrikan. Apa itu? Sihir, perdukunan. Rata-rata orang kedukun iya karena hasad. Coba, Mbah Dukun, saya pengen sugih, saya mohon pesugihan. Kenapa? Oh ya saya gimana? Tangga-tangga saya pada sugih kabeh saya. Ya, kawan-kawan saya pada kaya-kaya sekarang. Wah, apa ini namanya? Hasad ya. Perempuannya juga datang, Mbah Dukun. Bikin saya cantik. Saya minta susuk kecantikan. Bikin wajah saya pokoknya rupawan, glowing. Karena teman-teman saya pada glowing. Wah, apa ini? Hasad. Ya. Ada yang pengen jabatan, Mbah Dukun, pokoknya kudu dadi camat, Mbah Dukun. Piye carane aku tuh jam? Ojo sampai Pak Kai sing dadi camat. Jadikan aku sing camat. Apa ini namanya? Hasad. Orang rata-rata ke dukun karena hasad. Nggak ada orang dukun, Mbah Dukun saya minta mantra. Mantra apa? Supaya istiqomah ngaji. Wah, kuat tahajudnya. Nggak ada. Nggak ada. Belum pernah ada cerita orang ke dukun seperti itu. Rata-rata orang ke dukun karena hasad. Ya, karena lagi-lagi hasad menutup pintu. Ya, sampai iblis pun tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Artinya tidak mau kemudian mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala karena apa? Hasad. Karena sebelumnya iblis itu termasuk makhluk langit yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah melanggar. Tapi ketika sudah punya hasad, tertutup hidayah darinya, akhirnya menjadi makhluk yang terlaknat. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ini contoh ya yang paling real untuk salah satu penyakit yang bisa menutup hidayah dari kita, yaitu hasad. Nah, kemudian tadi biar kita sampai ke sini generasi ke generasi.
Nabi Adam ketika membawa generasi itu generasi yang beriman. Meskipun salah seorang dari anaknya zalim sampai membunuh Habil. Dan saat mampu membunuh Habil akhirnya juga bingung gitu. Njur diapa nih dulurku? Kok wis rene ambekane? Ya. Maka nantinya Allah faba'atsallahu ghuraba yabhatsu fil ardi. Allah kirimkan, nah ini petunjuk dari Allah lagi. Allah kirimkan burung gagak 2 ekor. Tengkar juga. Salah satunya mati. Maka burung gagak yang hidup yabhatsu fil ardi, dengan paruhnya itu mulai menggali tanah sampai dia pikir gagak yang mati bisa dikuburkan. Maka setelah selesai kayaknya cukup, dikuburkan itu gagak yang mati. Melihat petunjuk inilah Qabil pun terinspirasi, oh seperti ini toh. Ya, seperti ini ternyata cara ngurusi mayit. Karena ini pembunuhan pertama kali di muka bumi ini. Jenazah pertama kali di muka bumi ini. Maka Qabil pun akhirnya ngikuti, digali tanah sampai dia rasa cukup, Habil saudaranya masuk, maka kemudian dikuburkan. Inilah kemudian burung itu dikenal oleh para ulama, diantaranya yaitu muallimun nas khaira. Ya, gurunya manusia dalam kebaikan itu trimo manuk. Ya kan, sebelum ada bapak guru, ibu guru, belum ada fakultas FKIP, belum ada. Ya kan? Belum ada ilmu pendidikan dan keguruan. Burung sudah menjadi guru manusia pertama. Siapa di sini? Yaitu putra Nabi Adam, Qabil. Melihat bagaimana cara ngurusi mayit, tak lain adalah saudaranya sendiri. Nah ini, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu hal-hal yang simpel. Ya. Hal-hal yang simpel, contohnya tadi burung gagak. Orang burung itu kalau dalam Al-Qur'an kita buka dari awal sampai akhir, nggak ada yang jelek, semuanya baik. Semuanya baik. Orang-orang itu ketika masuk surga dengan kenikmatannya, kenikmatan yang paling utama melihat wajah Allah, kenikmatan yang berikutnya yaitu dengan adanya makanan dan minuman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Di antara kemewahan surga yaitu kita bisa milih buah-buahan yang kita idam-idamkan. Apa saja ada. Dalam surat Al-Waqiah disebutkan wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buahan tinggal milih, dan selanjutnya walahmi thairim mimma yashtahun. Lah ini menu makanan yang diidam-idamkan oleh penghuni surga. Meskipun di dunia kita gak doyan, Mas. Tapi besok di surga mesti pengen ngrasakne kuwi. Ya, ini menu yang diidam-idamkan, mesti wong tanduk kalau merasakan menu ini pasti akan nambah. Piring pertama, piring kedua, ketiga, keempat. Ya, nggak ada istilah kemelekaran di surga. Nggak butuh toilet di surga. Piring pertama nikmat, piring kedua lezat, piring selanjutnya tetap tambah nikmat. Apa itu? Daging walahmi thair, daging burung. Itu menu kuliner surga. Ya. Maaf punya apa-apa wallahu alam, yang penting daging burung, ya, burung surga tapi bukan burung dunia. Itu pasti kita ahli surga, penghuni surga pasti ingin merasakan itu. Daging manuk. Apik apa ora? Bagus. Di saat kaum muslimin, ya, di saat warga Mekah lebih tepatnya di zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, ketika didatangi Abrohah, rencananya ingin menghancurkan Ka'bah, bawa pasukan gajah, karena gajah punya apa ini? Taring itu gading. Niatnya kan zaman dulu belum ada Mbah Wiryo, belum ada Komatsu, ya kan, niatnya untuk jebol Ka'bah itu sampai apa itu? Asasnya itu apa? Pondasinya. Betul-betul rata dengan tanah. Makanya fungsi gajah itu awalnya untuk itu. Jebol Ka'bah sampai bawah. Semua masyarakat Mekah saat itu 4.000 orang cuma.
Abraha lebih dari itu pasukannya. Belum dengan persenjataannya. Di atas kertas jelas warga Mekah dengan pemimpinnya Abdul Muttalib, kakek Nabi, jelas nggak bisa ngayai. Ya, makanya cuma pasrah saja, ya Allah, Engkau yang memiliki rumah ini, Ka'bah ini, ya, sudah warga masyarakat Mekah cuma bisa bersembunyi di balik bukit-bukit itu. Maka apa yang Allah lakukan setelahnya? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah cuma ngirimkan rombongan burung-burung yang begitu banyak, yang dengan paruh serta cengkraman kakinya membawa kerikil-kerikil neraka untuk dijatuhkan mengenai seluruh pasukan Abraha. Habis semuanya. Di saat manusia sudah nggak bisa membela rumah Allah, Allah kirimkan apa? Terima manuk. Ya, burung yang berduyun-duyun. Mulia sampai hari ini. Ya, belum lama ya peristiwa Covid Corona itu, ya, Masjidil Haram ditutup, disterilisasikan, nggak ada yang tawaf. Lewang doro miber-miber biasa loh, Mas. Nyantai. Mereka tetap mulia sampai hari ini. Ya, bisa keliling-keliling, berterbangan. Menyebut subhanallah, mengagungkan Allah di sekitar Ka'bah. Karena dulu ketika manusia sudah tidak punya kekuatan membela rumah Allah, Allah kirimkan hanya dengan burung. Baik, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dzurriyyatan ba'duha ba'd. Dari generasi ke generasi kita diminta untuk mengambil petunjuk itu. Kalau generasi kita sudah ada Al-Qur'an dan itu semuanya adalah hidayah, maka dari situ kita bisa mengambil petunjuk totalnya di situ. Sekarang kan kalau ini kan ada di potongan ayat ini kan ada di dalam Quran surat Ali Imran. Ali Imran itu kan artinya keluarga Imran. Karena Imran itu adalah manusia yang bukan nabi, bukan rasul, tapi orang yang soleh. Kemudian nanti menikah dengan Hana, istrinya, kemudian nanti lahir dari sini Maryam. Kemudian lahir dari Maryam Nabi Isa alaihissalam. Generasi yang penuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu-satunya nama surat pakai nama keluarga itu cuma satu ini. Keluarga Imran. Tapi kalau kita boleh mengkajinya, ya simpelnya, Imran menikah dengan Hana, kemudian nanti lahir Maryam. Maryam lahir itu dalam kondisi yatim. Maryam lahir, kondisi yatim artinya Imran sudah nggak ada, sudah wafat. Berarti kira-kira yang mencetak Maryam menjadi perempuan soleh siapa? Hana ibunya. Tapi kita kenalnya Maryam putrinya siapa? Imran. Nah ini khususnya bagi para ibu-ibu muslimat ya. Ya terkadang yang laki-laki kita ini sudah waktu banyak digunakan di luar untuk mencari nafkah. Ya. Untuk penghidupan keluarga kita. Terkadang anak wis gak kejawil blas wi. Betul-betul pendidikan bimbingan itu dari seorang ibu. Apalagi di zaman sekarang ada ibu yang ngajarkan, Masya Allah, anak belum masuk TK saja sudah hafal juz amma, juz 30, nanti masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 hafal 5 juz, belum lulus SD sudah hafal Al-Quran. Ya. Ini contohnya umpama kalau itu adalah anak kita dan posisi kita seperti hari ini, artinya jarang menyentuh mereka, membimbing mereka dalam artinya. Ya. Yang bimbing adalah ibu-ibu dari anak-anak itu. Tapi ketika mereka punya hasil yang memuaskan, kemudian ditanya oleh orang-orang, Masya Allah Jan, ya urung lulus SD wis hafal Quran, anaknya sopo tuh Jan? Kira-kira yang disebut anaknya bapak ya apa anak ibu itu? Anaknya bapak, ya anaknya itu. Padahal hasil karyanya siapa? Ibunya, bapak belas ranyekel kok. Ya. Jadi ini membawa keikhlasan bagi para ibu-ibu malah Masya Allah. Ya, bekerja total tapi malah
seakan-akan nggak dianggap. Bukan nggak dianggap ya, tapi memang seperti itu. Contohnya Maryam. Maryam lahir itu sudah nggak ada bapaknya Imron. Maryam tuh nggak pernah ketemu bapaknya Imron, nggak pernah. Karena lahir sudah dalam kondisi yatim. Tapi kita tahu Maryam perempuan yang super solehah. Ya, berarti awal kali ini hasil siapa? Hana, ibunya. Tapi kita mengenalnya Maryam adalah putrinya Imron. Jarang kita tahu nama ibunya Maryam, Hana. Ya seperti inilah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana perjuangan Hana di dalam membimbing anaknya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya Allah berikan orang yang lebih dari ayahnya, lebih dari ibunya Maryam. Wa kafalaha Zakaria. Allah kirimkan siapa? Nabi Zakaria. Jelas lebih solehan mana Zakaria sama Imron? Nabi Zakaria. Lebih solehan mana Hana dengan Zakaria? Jelas Nabi Zakaria. Maka kalau kita sudah berusaha merengkuh hidayah itu, ya dengan penuh keikhlasan, kesabaran, maka insya Allah kalau bahasa kita hari ini lebih baik dari ekspektasi kita. Ya, kalau kita bisa total sebagaimana yang kita sebutkan ini. Contohnya siapa? Maryam. Hasil dari Hana yang ikhlas, ditinggal oleh Imron yang beriman dan soleh, berusaha berdoa, semoga memiliki generasi yang soleh. Maka Allah berikan nantinya orang yang lebih soleh dari keduanya, yaitu Zakaria. Zakaria itu suami dari saudarinya Hana. Berarti siapanya Maryam? Nabi Zakaria itu suami dari saudarinya Hana. Jadi Hana duwe dulur wedok. Terus habis itu dinikahi oleh Nabi Zakaria. Berarti Nabi Zakaria apanya Maryam? Ya. Suami dari bibiknya Maryam. Iya kan? Ya, pokoknya bahasanya gitu. Suami dari bibiknya Maryam. Nanti kalau om itu mahram. Ini kan bukan mahram. Mahram bukan Maryam dengan Nabi Zakaria. Maryam dengan Nabi Zakaria mahram bukan? Bukan. Karena Nabi Zakaria adalah suami dari bibiknya Maryam. Siapa itu bibiknya Maryam? Saudarinya Hana. Mahram bukan? Bukan. Yang mahram itu pakle asli, saudara dari ayah kita, saudara dari ibu kita, itu mahram bagi perempuan. Bagi laki-laki kita bibik langsung, bule. Jadi saudari ayah atau saudari ibu itu yang mahram. Tapi kalau kita punya paman, kemudian paman kita nikah, pasangannya siapa kita? Ya, siapa kita? Istri dari paman kita. Ya, itu bukan bibi. Ya, bukan bibi. Bibi itu dulure wong tuane dhewe itu bibi. Kalau tadi jadi bule karena berpasangan dengan paman kita. Kalau nggak nikah dengan paman kita, mbuh sopo ya, nggak dikenal di keluarga kita. Iya apa enggak? Maka dia adalah istri dari paman kita. Makanya bukan mahram. Artinya kalau nanti terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh paman kita, boleh kita menikahinya? Boleh, karena bukan mahram. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan generasi ke generasi supaya mendapatkan hidayah. Nabi Ibrahim memiliki 2 putra, yaitu Ismail dan Ishak. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW punya 2 cucu laki-laki. Ada Hasan dan ada Husain. Pernah suatu ketika Nabi mangku Hasan dan Husain, ngelus-ngelus kepala mereka berdua sambil wirid, berzikir dan berdoa. Yang mana beliau katakan wirid ini diucapkan juga oleh Nabi Ibrahim untuk 2 putranya Ismail dan Ishak. Berarti doanya dari Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Muhammad gak berubah loh. Padahal Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu kurang lebih 32 generasi. Ya, artinya berarti sampai hari ini pun kita
mencoba merengkuh hidayah yang sama. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad? A'udzu bikalimatillahi tammah. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang maha sempurna. Berlindung dari apa? Dari 3 perkara. Min syaitanin wahammah. Yang pertama yaitu dari setan, dari godaan setan. Nabi Muhammad meminta perlindungan untuk siapa? Hasan dan Husain. Dari apa? Setan. Nabi Ibrahim meminta Ismail dan Ishak perlindungan dari Allah dari apa? Setan. Sama. Bahkan Hana pun dalam Quran surat Ali Imran ketika Maryam lahir juga mengatakan wa inni u'idzuha bika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku meminta perlindungan darimu untuk siapa? Putriku Maryam dari godaan setan. Ini yang pertama berarti. Kita mohon hidayah, yaitu salah satunya perlindungan diri untuk generasi. Jangan malah ngundang iblis ke rumah. Ya kan? Kita diminta menjauhkan setan dari mereka. Wahamah. Dan yang kedua dari hewan, binatang yang menyakitkan atau membawa penyakit. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW misalnya apa? Kalajengking, ular, padang pasir, medeni itu, bayi kadang lihat rong, tangannya dilebok nih, diintup kalau jengking. Ya, namanya bayi, belum bisa apa-apa, secara fisik belum kuat, secara mental, spiritual juga masih lemah, maka yang ngobati siapa? Orang tuanya. Kalaupun merukyah, siapa yang merukyah? Juga orang tuanya. Maka meminta perlindungan diri siapa? Orang tuanya yang dongak nih kepada anaknya. Nah hari ini mungkin ada yang berkata, oh lah, rumah kita sudah higienis Ustaz. Wis resik ora enek kalau jengkingi. Apa meneh ula? Wes, enggak ada ula. Ya, enggak ono ula-ulane. Padahal wiridnya ini sampai kapanpun masih bisa digunakan. Kalau pengen contoh, kalau hari ini dari binatang itu, ya kita coba lihat di rumah sakit bangsal anak-anak itu. Kalau musimnya demam berdarah, ayo itu betapa banyak anak-anak yang menjadi pasien itu. Goro-gorone apa, Mas? Nyamuk. Luwih cilik timbang kala jengking. Ya, luwih ra ketok timbang ula. Tapi ketika Allah mentakdirkan nyamuk membawa penyakit, jadi penyakit. Makanya kita meminta perlindungan sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan ibunya Maryam. Dari setan, dari binatang, dan yang terakhir wa min kulli ainin lamah, dan dari penyakit ain yang menyambar-nyambar itu. Nah ini contoh bahwa hidayah itu tidak akan mati dan akan terus ada seterusnya. Sampai kapan? Sampai kita menginjakkan surga Allah. Dan kita berharap semoga kita menjadi penghuninya, Allahumma amin. Dan saat orang itu masuk ke dalam surga Allah, yang pertama kali mereka katakan, mereka ucapkan adalah hamdalah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Nah itu. Biasanya khotib itu sering gunakan sebagai muqaddimah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Itu ucapan pertama para penghuni surga ketika masuk surga. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan hidayahmu pada kami sampai di posisi di level ini, yaitu surga. Ini semuanya karena hidayah darimu dulu di dunia. Sampai kita bisa memasuki kenikmatan yang paling hakiki, yaitu kenikmatan surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, dan memberikan petunjuk demi petunjuknya kepada kita sekalian. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan secara materi sampai di titik ini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan. Monggo. Ada mangga? Mas Taufik, monggo Mas Taufik. Nggak ada. Mas Fadil? Sudah paham? Masya Allah. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.